Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kami tugas kelompok irigasi dan penggunaan air. Kami tugas kelompok 6 akan menceritakan sedikit pengamatan atau survei lokasi yang kami lakukan terhadap tugas irigasi dan penggunaan air. Di sini kami mengambil panduan atau mengambil pengamatan. Kami melakukan pengamatan di Bendung Paya Sordang yang terletak di Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Oke, di sini saya bertindak sebagai moderator yang akan menjelaskan bentuk-bentuk dan bagaimana bendungan itu terjadi. Oke, sebelum melangkah terlebih jauh, mari saja saya perkenalkan dulu anggota-anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Rahmadian Eka Putra. Yang kedua saya sendiri yaitu Rahmat Kurniawan. Yang ketiga itu ada Ricky Wijaya Lubis. Yang keempat ada itu Ricky Syah Putra. Yang kelima Tiara Englasuri. Oke, selanjutnya kita pergi ke tempat bendungan Paya Sordang. Yang pertama kami itu pergi ke tempat itu, kami memasuki plang atau tempat masuknya bendungan tersebut. Sini bisa kita lihat sama-sama. Di sini ada tulisan nama bendungannya, kabupatennya. Oke. Nah, kemudian kita akan memberikan tentang apa-apa saja atau jenis-jenis apa saja yaitu bangunan irigasi. Jenis-jenis bangunan irigasi terdiri dari 7 buah. Yang pertama bangunan utama, yang kedua bangunan pembawa, yang ketiga bangunan bagi, yang keempat bangunan sadap, yang kelima bangunan pengukur muka air, yang keenam bangunan pembuang dan penguras, yang ketujuh bangunan pelengkap. Setelah kami memasuki gerbang dan masuk ke dalam bendungan tersebut, kami di sini menempatkan melihat yaitu skema jaringan irigasi di Paya Sordang tersebut. Di sini kita lihat sama-sama. Maaf di foto mungkin atau di video mungkin agak kurang kelihatan karena begitu besarnya. Langsung saja kita masuk yang ke pertama yaitu bangunan utama. Apa itu bangunan utama? Bangunan utama adalah sebagai kompleks bangunan yang direncanakan di sepanjang sungai atau aliran untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi. Bangunan utama bisa juga untuk mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta mengukur banyaknya air yang masuk. Bangunan utama terdiri dari bendung dengan peredam energi, 1 atau 2 pengambilan utama, pintu bilas, kolam olak dan kantong lumpur, tanggul banjir dan bangunan pelengkap. Bangunan utama itu terdiri dari bendung sistem irigasi permukaan. Ada bendung terdiri ada 2 yaitu bendung weir dan bendung berak. Bendung dipakai untuk meninggikan permukaan air di sungai sampai pada ketinggian tertentu yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak tersier. Yang kedua, bendung karet. Bendung karet memiliki 2 bagian pokok yaitu tubuh bendung yang terbuat dari karet dan pondasi beton terbentuk plat beton sebagai dudukan tabung karet serta dilengkapi 1 ruang kontrol dengan beberapa perlengkapan mesin untuk mengontrol pengembangan dan mengempisnya tabung karet. Yang ketiga, pengambilan bebas. Apa itu maksudnya pengambilan bebas?
adalah bangunan yang dibuat di tepi sungai yang mengalirkan air ke sungai ke dalam jaringan irigasi tanpa mengatur tinggi muka air di sungai. Yang keempat, pengambilan dari waduk. Apa itu pengambilan dari waduk? Maksudnya digunakan untuk menampung air irigasi pada waktu terjadi kelebihan air di sungai agar dapat dipakai sewaktu-waktu terjadi kekurangan air. Yang kelima, stasiun pompa. Irigasi dengan pompa bisa dipertimbangkan apabila pengambilan secara gravitasi ternyata tidak layak dilihat dari segi teknis maupun ekonomis. Pada mulanya irigasi pompa hanya memerlukan modal kecil, tapi biaya eksploitasinya mahal. Yang kedua yaitu jaringan pembawa. Apa itu jaringan pembawa? Jaringan pembawa ini terdiri dari jaringan utama dan jaringan tersier. Jaringan saluran utama terdiri dari saluran primer dan saluran sekunder. Dalam saluran primer atau sekunder dilengkapi dengan bangunan pengatur muka, dan pada saluran pembawa dengan aliran superkritis dilengkapi bangunan terjun, got miring. Pada saluran pembawa subkritis dilengkapi dengan bangunan talang, sipon, jembatan sipon, bangunan pelimpah, bangunan penguras, saluran pembuang samping, dan jalan jembatan. Oke, yang ketiga yaitu bangunan bagi. Apa itu bangunan bagi? Bangunan bagi itu ialah bangunan yang membagi-bagi air yang dialirkan ke sawah, ke peta manapun, yang mengalirkan ke sungai lain. Itulah kegunaan dari bagi. Yang keempat adalah bangunan sadap. Bangunan sadap merupakan bangunan yang digunakan untuk menyadap air dari saluran primer ke saluran sekunder atau saluran sekunder ke saluran tersier. Bangunan sadap yang menyadap aliran dari saluran primer ke saluran sekunder disebut dengan bangunan sadap sekunder yang terletak di saluran primer. Bangunan sadap yang menyadap aliran dari sekunder ke saluran tersier disebut bangunan sadap tersier yang terletak di saluran sekunder. Yang kelima yaitu bangunan pengukur muka air. Apa itu fungsinya? Fungsinya adalah yang kita ketahui bersama, yaitu untuk mengukur besarnya debit aliran dan dipasang pada hulu saluran primer, pada cabang saluran, dan pada bangunan sadap tersier. Tujuan ini untuk bangunan ukur ini adalah untuk menghasilkan penggunaan air irigasi yang efisien. Yang kedua, untuk penelitian terapan dan evaluasi tingkat efisiensi. Yang ketiga, untuk keperluan iuran pelayanan air irigasi. Yang keenam yaitu bangunan pembuang atau saluran pembuang. Apa gunanya bangunan pembuang atau saluran pembuang ini? Gunanya adalah untuk membuang atau mengalirkan air ke dalam petak yang tidak digunakan atau yang bisa jadi digunakan tetapi tidak diperlukan sekali. Yang ketujuh itu ialah bangunan pelengkap. Apa itu bangunan pelengkap? Yang kita ketahui, bangunan pelengkap itu berfungsi sebagai pelengkap bangunan irigasi yang telah disebutkan dari sebelum-sebelumnya. Bangunan pelengkap ini berfungsi untuk memperlancar para petugas dalam eksploitasi dan pemeliharaan. Oke, di sini dulu bagian-bagian atau jenis-jenis dari bangunan irigasi. Kalau diceritakan lebih detail atau lengkapnya mungkin menghabiskan banyak waktu. Oke, setelah ini saya akan memasukkan
beberapa jenis video-video yang kami ambil dari bangunan tersebut. Videonya tidak panjang atau tidak panjang, cuma singkat saja. Oke, sampai di sini dulu pengamatan dari kami, pengamatan untuk bendungan. Jangan lupa dilihat video-videonya yang akan kami letakkan terakhir. Oke, terima kasih.